Menteri Kesehatan memprediksi puncak gelombang ketiga COVID-19 varian Omikron terjadi akhir Februari 2022. Kita segera bergabung dengan epidemiolog UI, Bapak Tri Yudis Miko Wahyono, untuk membahasnya. Selamat siang, Pak Miko. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Miko, kita tahu lonjakan kasus harian COVID-19 ini sangat tinggi. Apakah saat ini Indonesia sudah masuk gelombang ketiga COVID-19, Pak? Ya, kalau ditanya gelombang ketiga itu apakah sudah dimulai, saya melihatnya pada waktu perubahan itu dari angka 2.000 kasus hariannya menjadi 5.000, itu artinya gelombang ketiga ini sudah dimulai. Jadi peningkatan gelombang itu terlihat begitu. Jadi akan meningkat. Nah, cuman puncaknya berapa, kemudian akhirnya berapa, kemudian kita belum melihatnya. Sekarang gelombang ketiga itu sudah dimulai. Ya, ini awal pekan ini, Pak, pemerintah menetapkan status PPKM dan Jakarta ini masih berada di level 2. Nah, melihat perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta dan tingkat keterisian rumah sakit tentunya, apakah memang layak status PPKM Jakarta di level 2 menurut Pak Miko sendiri? Ya, pada waktu angka kasus COVID menjadi 5.000, menurut saya itu harusnya evaluasi pada PPKM berlevel itu harus dilakukan evaluasi. Jadi level-levelnya harus tidak menggunakan kriteria yang sama pada waktu kita berhadapan dengan Delta. Jadi menurut saya evaluasi PPKM berlevel harus dilakukan, termasuk SKB 4 Menteri tentang PDM. Jadi menurut saya kita berhadapan dengan musuh yang berbeda dari Delta, yang penularannya 3 kali sampai 5 kali lebih cepat dari Delta. Kemudian walaupun keparahannya berbeda karena kita sudah punya antibodi dari vaksinasi maupun dari infeksi alami. Jadi pada waktu survei di Indonesia, Detikcom menyatakan 85% penduduk Indonesia sudah punya antibodi. Jadi kita diuntungkan dengan terjadinya badai COVID dan vaksinasi kita. Tapi itu tidak mencegah penularannya, tapi mencegah keparahan orang yang tertular atau terinfeksi COVID-19, khususnya Omikron. Jadi COVID apapun, mau itu pun Delta, mau itu Omikron, kalau dia menginfeksi pada orang-orang yang punya antibodi, maka dia akan lebih ringan. Masalahnya lebih ringan bisa terjadi kalau dia tidak terinfeksi sebelumnya atau punya antibodi. Kalau dia divaksinasi, kalau dia tua ada punya comorbid, itu tidak berlaku. Kemudian kalau anak umur 6 sampai di bawah 6 tahun itu juga dia tidak mendapat vaksinasi. Kalau dia sudah terinfeksi lebih aman, lebih ringan. Kalau dia tidak terinfeksi alamiah, maka akan timbul kemungkinan COVID berat, baik itu oleh Omikron maupun oleh varian lainnya, begitu Mbak. Baik, Pak Miko, apa rekomendasi Bapak kepada pemerintah? Mengingat memang ini prediksi Kemenkes sendiri, puncak kasus COVID-19 varian Omikron ini akan terjadi pada Februari-Maret dan angkanya bahkan ini 3 kali lipat dari puncak varian Delta pada Juli lalu, Pak. Ya, kemungkinan itu berhitung secara sederhana begitu. Penularan Omikron itu 3 sampai 5 kali lebih cepat, bukan berarti itu 3 kali lipat. Jadi itu bisa kita kurangi dengan cara satu, pemerintah menyarankan kepada semua penduduk atau memaksa dengan peraturan semua penduduk wajib pakai masker. Kalau tidak pakai masker kemudian didenda, dendanya harus besar. Kemudian tidak boleh berkerumun, dan itu harus dimulai sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi menurut saya pemerintah harus menyarankan atau membuat peraturan. Kalau tidak dibuat peraturan ya, atau kalau strateginya sama masih dengan yang lama, ya, artinya kita berperang lawan Delta, itu menurut saya harus diperbaiki strateginya. PPKM berlevel itu harus diperbaiki levelingnya. Pembatasan sosialnya yang dilakukan pada leveling itu harus berbeda pada waktu kita berhadapan dengan Omikron ataupun Delta. Jadi Delta sudah kita lupakan harusnya.
menurut saya pemantauan penyebaran Omikron harus dilakukan dengan sesama dengan baik. Jadi saya melihat Omikron itu sudah menyebar ke 5 provinsi. Satu adalah DKI, udah pasti Omikronnya itu banyak, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, dan Bali. Kalau dari datanya saya sudah melihat ada peningkatan di 4 provinsi tersebut. Kalau Jawa Tengah ya sebentar lagi, dan itu harus diamati oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus bisa mendeteksi bagaimana penyebaran Omikron di Jawa dan Bali, bagaimana penyebaran Omikron di luar Jawa dan Bali. Pada saat ini pemerintah hanya punya 20 provinsi yang punya yang dapat mendeteksi lab yang dapat mendeteksi Omikron. Menurut saya harus diperluas ke 34 provinsi, bahkan semua kabupaten kalau bisa punya kapasitas untuk memeriksa Omikron, sehingga penyebaran ke 514 provinsi di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia itu dapat diketahui. Kalau tidak, kita berperang melawan Delta atau Omikron, kita tidak tahu, Mbak. Iya, baik Pak. Ini satu lagi juga yang harus kita pikirkan mengingat varian Omikron ini juga menyasar anak-anak. Ini pembelajaran tatap muka 100% ini masih diberlakukan di Jakarta, mengingat status PPKM berada di level 2. Nah, ini apakah aman Pak bagi para siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka 100% menurut Bapak? Ya, jadi Jakarta sekarang sudah menyumbang hampir 50% atau 40% dari kasus seluruh Indonesia. Jadi Jakarta kalau pakai indikator kesakitan atau mobilitas, menurut saya Jakarta hebat, kasusnya banyak begitu. Jadi kalau mau diperbanyak lagi silakan buka PTM 100%, ya tambahin dengan anak-anak begitu. Jadi kalau menurut saya ya harusnya dievaluasi lah. Kalau kemudian kalau DKI mau bersandar pada SKB 4 Menteri, ya silakan SKB 4 Menterinya dievaluasi. Jangan dikorbankan anak-anak. Kalau itu kena pada anak di bawah 6 tahun, wow belum. Jadi saya sih pesimis. Kemudian kalau kena orang tua mereka yang di atas 50 tahun juga pesimis. Kalau orang tua mereka punya komorbiditas, ya juga pesimis. Apalagi kalau orang tua mereka belum divaksinasi. Jadi itu risiko yang bisa terjadi pada DKI. Sekarang saja sudah ada 5 kematian karena Omikron di DKI Jakarta. Menurut saya itu harus dievaluasi. Kalau kita pakai indikator bukan mortalitas, bukan morbiditas, lalu kita pakai indikator apa? Jadi menurut saya kalau wabah COVID itu pakainya indikator mortalitas dan morbiditas. Jadi jangan dibandingkan dengan wabah sebelumnya. Wabah atau tsunami COVID yang terjadi bulan Juli itu jangan dipakai sebagai patokan. Itu adalah tragedi terburuk yang terjadi di Indonesia. Menurut saya juga itu nggak jadi patokan. Harusnya satu, kalau bisa kasus COVID-nya atau morbiditasnya kita di bawah gelombang pertama 18.000 kasus hariannya. Kemudian kalau bisa ya kalau itu gagal ya kalau bisa kasus hariannya di bawah 54.000, yaitu gelombang kedua pada bulan Juli. Itu pada saat terjadi benar-benar bencana buat negara ini. Jadi itu bukan patokan. Menurut saya ya kalau bisa. Jadi kalau bisa sekecil-kecilnya wabah Omikron dengan kasus hariannya. Jadi bukan berarti bahwa kita menyerah pada Omikron. Itu kalau 3 kali lipat Omikron sudah diperkirakan, itu namanya kita menyerah. Negara ini sudah menyerah pada Omikron sebelum kita berperang. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bapak Triyudis Miko Wahyono, epidemiolog UI, dan terima kasih juga atas waktunya bergabung bersama seputar iNews Siang. Semoga sehat selalu Pak, dan semoga kedepannya ada kebijakan yang tentunya mensupport untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omikron lebih banyak. Sehat selalu Pak, selamat siang. Terima kasih.